Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Amma ba'du. Bu Aminah, kedengaran enggak suaraku? Tak ya? Jelas dah? Kecil saja Enggak kedengaran ya? Kedengaran? Alhamdulillahi rabbil alamin. Malam hari ini kembali Allah perkenankan kita semuanya untuk bertatap muka dalam rangka mengkaji dan mempelajari Al-Quran Al-Karim. Kata Nabi, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Quran kemudian mengajarkan kepada orang lain. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk orang yang disabdakan Nabi. Amin. Sebaik-baik manusia, sebaik-baik orang. Karena kita sekarang di tempat yang terbaik, masjid, tempat yang suci, tempatnya suci, kita dalam keadaan suci, yang kita pelajari juga kitab suci. Jadi suci semuanya. Alhamdulillah kita berada di tempat yang baik, dalam kondisi yang baik pula kita, karena kita dalam keadaan tahir, suci, dan yang kita pelajari adalah kitab suci. Mudah-mudahan karena kita mempertemukan antara yang suci dengan yang suci, Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita semuanya ridhonya, cintanya, sehingga kita patut tadi seperti yang disabdakan Nabi, khairun nas atau khairukum, sebaik-baik manusia. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini kita masih melanjutkan pembahasan kita tafsir surat Al-Fatihah. Mungkin ada yang nanya, ngapa udah selesai Al-Fatihah? Lalapun yang tidak selesai-selesai. Seperti inilah namanya belajar, meskipun sedikit demi sedikit, yang penting bernilai pahala. Kita berangkat dari rumah menuju masjid dengan niat talabul ilmi adalah pahala. Karena kata Nabi, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji'a. Siapa saja orangnya yang keluar dari rumah tujuannya adalah talabul ilmi, maka dijamin sama Nabi, fahuwa fi sabilillah, di jalan Allah, syahid insyaallah. Ya Pak ya, kalau ada apa-apa syahid, karena berada di dalam jaminan Rasulullah, fahuwa fi sabilillah, kata Nabi. Jadi tafsir yang kita pelajari adalah tafsir yang khusus terkait dengan tafsir ahkam. Apa itu tafsir ahkam? Yaitu tafsir yang membahas tentang ayat-ayat yang berkaitan dengan hukum. Di beberapa tempat saya sampaikan ada corak tafsir. Bapak Ibu, ada tafsir ini ada macam-macamnya. Terkadang ulama membahas tafsir hanya hukumnya saja. Nah, contohnya yang sama-sama akan kita bahas ini. Jadi dikumpulkanlah ayat-ayat yang berkaitan dengan hukum saja. Dipilih, ini surat ini ayat sekian, surat ini ayat sekian, surat ini ayat sekian. Pokoknya ayat yang berkaitan dengan hukum, ya, berkaitan dengan fikih. Nah, itu biasanya kita menyebutnya dengan tafsir ayat ahkam atau tafsir ayat-ayat yang berkaitan dengan hukum yang akan kita pelajari. Ada lagi macam tafsir yang baru, ya, yang baru, bahkan Kemenak barusan mengeluarkan juga
ada namanya tafsir ilmi. Ya, tafsir ilmi. Tafsir ilmi itu tafsir yang berusaha mengungkap, gitu ya, mengungkap sisi keilmiahan, dari sebuah ayat. Itu namanya tafsir ilmi, atau ulama kita dahulu menyebutnya dengan al-i'jaz al-ilmi, keistimewaan ayat Al-Quran yang bersifat ilmiah. Nah, misal gini, dalam surat Ar-Rahman itu ada ayat yang berbunyi marajal bahraini yaltaqiyan bainahuma barzakhun la yabghiyan. Jadi apa artinya? Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ar-Rahman ayat 19 dan 20, Dia Allah membiarkan dua laut mengalir yang kemudian keduanya bertemu. Di antara keduanya ada batas yang tidak dilampaui oleh masing-masing. Nah, ini kalau bapak-bapak dan ibu-ibu buka Google atau buka YouTube, nah itu nampak di situ, divideokan oleh orang, ada nampak dua lautan yang berbeda warnanya. Antara satu dengan yang lain itu tidak saling melampaui, tidak tercampur. Jadi tadi ada tafsir yang berbicara tentang ilmi atau keilmiahan, ya. Jadi diambillah ayat-ayat yang ada hubungannya dengan ilmiah, gitu ya. Kemudian nanti kita juga akan ketemu dengan tafsir yang membahas bahasa-bahasa saja dari sisi bahasa. Jadi kelebihan Al-Quran itu akan dibahas dari sisi bahasanya saja. Sedangkan yang kita bahas yang ada di hadapan kita ini adalah tafsir yang fokus kepada hukum. Jadi nanti terkait dengan hukum fikih. Makanya setelah kita menghabiskan makna surat Al-Fatihah beberapa bulan yang lalu, sudah kita bahas makna per katanya, sudah kita bahas makna per ayat, sudah kita bahas selesai, maka tinggallah di situ yang belum dibahas terkait dengan hukum. Itu ya. Karena kita kemarin memulainya dengan ta'awuz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kemudian bismillahirrahmanirrahim, kemudian surat Al-Fatihah. Kalau tidak salah beberapa minggu lalu sudah kita bahas dua hukum, ya. Jadi dari surat Al-Fatihah yang sudah kita bahas beberapa waktu lalu, ada 4 hal yang terkait dengan hukum, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa saja? Hukum yang pertama, hal al-basmalatu ayatun minal Qur'an. Ini sudah kita bahas. Apakah bismillahirrahmanirrahim itu termasuk ayat dari Al-Qur'an, ya, dari Al-Fatihah dan dari Al-Qur'an. Ini sudah kita bahas minggu yang lalu. Kemudian yang kedua, yang tadi, apakah bismillahirrahmanirrahim itu termasuk ayat dari Al-Fatihah dan juga termasuk dari ayat Al-Quran. Kemudian hukum yang kedua yang sudah kita bahas juga, ya, yang sudah kita bahas juga adalah apa? Kalau tadi yang pertama, apakah basmalah termasuk ayat dari Al-Quran? Yang kedua, apakah qiraatul basmalah, ma hukmu qiraatil basmalah fis shalah? Hukum membaca bismillahirrahmanirrahim di dalam salat. Ini juga kalau tidak salah sudah kita bahas. Sudah belum? Sudah, ya. Karena kemarin kita dua membahasnya. Yang pertama, hukum yang pertama, apakah bismillahirrahmanirrahim termasuk ayat dari Al-Quran? Ya. Kemudian apa hukum membaca bismillahirrahmanirrahim di dalam salat? Ini juga sudah kita bahas. Malam hari ini insyaallah kita akan membahas dua hukum, mudah-mudahan selesai. Yang ketiga, al-hukmu ats-tsalis, hal tajibu qiraatul Fatihah fis shalah? Apakah membaca surat Al-Fatihah di dalam salat itu wajib?
Kalau selama ini kan yang kita pahami ya, tidak sah sholat seseorang tanpa membaca surat Al-Fatihah. Karena kita sudah membahas makna Al-Fatihah, maka sekarang kita bahas hukumnya. Hal tajibu qiraatul Fatihah fi shalah? Apakah wajib? Itu ya. Ternyata di situ ada khilafiyah ulama. Ada perbedaan ulama. Perbedaan ini tidak tujuannya bukan membuat kita bingung, tetapi agar kita wawasannya luas. Biasanya orang kalau wawasannya luas itu tidak mudah menyalahkan orang lain. Tetapi meskipun kita banyak membahas nanti khilafiyah, ada beberapa perbedaan ulama, yang kita lakukan selama ini ya, kita tetap berpatokan pada mazhab Syafi'i ya. Karena kita sudah dari kecil sudah dilatih untuk ya, orang tua kita ngajari kita sholat dengan membaca bismillah dengan jahar keras. Kalau sholatnya jahar maka bismillahnya jahar. Kalau sholatnya sir maka bismillahnya juga sir. Nah, itu sebetulnya mazhabnya Imam Syafi'i. Kita sudah terlatih untuk itu. Terkadang bahkan kita tidak menyadari bahwa yang kita lakukan itu adalah pendapatnya Imam Syafi'i. Jadi patokan kita tetap ya. Jadi nanti nggak usah bingung harus melakukan yang mana. Patokan kita tetap pada mazhab Imam Syafi'i ya, dengan mengetahui pendapat imam yang lain, agar nanti ketika ada orang yang berbeda dengan kita ya, tujuannya tidak mudah kita menyalahkannya. Biasanya orang kalau nggak tahu mudah menyalahkan. Karena tidak mesti orang yang berbeda dengan kita terus kita anggap sesat, itu nggak boleh. Ini kok beda sama kita, wah sesat. Nah, ini nggak boleh. Karena kita belum mengetahui ilmunya. Jadi semakin kita banyak belajar, ya, semakin kita mengetahui, wawasan kita semakin luas, maka semakin dewasa kita menyikapi perbedaan. Semakin dewasa kita menyikapi perbedaan. Silakan yang mau kunut ya silakan, yang tidak mau kunut juga silakan. Artinya ada kedewasaan, ada samahah, ada menerima di dalam hati. Meskipun misal salah satu di antara kita ada yang tidak berkunut misal, sedangkan kita berkunut, maka harus saling tasamu, saling memahami, saling mengerti. Nah, tujuan kita ke situ. Jadi agar kita tidak gampang menyalahkan orang yang berbeda dengan kita. Jadi ternyata Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam membaca surah Al-Fatihah sekalipun itu ternyata ada khilafiyah di situ. Ada perbedaan ulama. Kalau yang kita fahami selama ini, karena dalam mazhab Syafi'i tidak dianggap sholat kecuali ketika kita sudah membaca Al-Fatihah. Itu mazhabnya Imam Syafi'i. Saya bacakan teksnya. Ikhtalafal fuqaha fi hukmi qiraati Fatihatil kitab fi shalah ala madhhabaini. Cuma dua perbedaan. Ya Pak ya, Ibu. Jadi dalam sholat itu wajib membaca Al-Fatihah atau tidak? Itu ada dua pendapat saja. Ada dua pendapat saja. Ala madhhabaini. Yang pertama madhhabul jumhur, mayoritas ulama. Nah, ternyata yang kita lakukan selama ini adalah pendapatnya mayoritas ulama. Kita menganggap bahwasanya sholat itu tidak sah ketika tidak membaca Al-Fatihah. Itu adalah pendapatnya jumhurul ulama atau mayoritas ulama. Siapa saja mereka? Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad. Nah, biasanya kalau sudah jumhur mayoritas ya, kalau sudah mayoritas maka dia banyak. Ya. Di dalam jumhur itu ada Imam Malik, ada Imam Syafi'i, ada Imam Ahmad. Apa kata mereka? Pendapat mereka anna qiraatul Fatihah syartun li sihhatis shalah. Nah, ini sama dengan pendapat kita. Artinya yang kita jalani selama ini adalah pendapatnya mayoritas ulama. Maka patokan kita ya tadi, minimal kita mengikuti mazhab Imam Syafi'i. Bahwa membaca Al-Fatihah
adalah syarat sahnya sholat. Berarti kalau kita sudah bermadzhab Syafi'i nanti nggak usah pindah-pindah, Pak. Ya nggak, jangan pindah-pindah. Apalagi kita tidak pernah mempelajari mana dalil yang kuat, mana yang tidak. Ya. Apalagi jangan-jangan nanti hanya ingin mengambil mudahnya saja. Nah itu nggak boleh. Nah ini mudahnya seperti ini, berarti nggak usah baca. Nggak, itu nggak boleh. Oh madhabnya misal ada madhab yang lain yang nggak mewajibkan Al-Fatihah, pindah saja, itu nggak boleh, pindah-pindah. Nah cari lemaknya tidak boleh. Ya. Saya pernah makmum dengan teman saya gitu ya, bermakmum dengan teman gitu ya. Itu baru angkat tangan, Pak. Baru angkat tangan, Allah takbiratul ihram, Allahu Akbar, baru baca doa iftitah. Doa iftitah yang sering kita hafal sebelum sebelum surat Al-Fatihah. Ada yang baca Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsiran dan seterusnya. Ada yang baca Allahumma ba'id baini. Belum selesai saya membaca doa iftitah, dia sudah ruku. Belum membaca doa iftitah, belum selesai, dia sudah ruku. Wah ini kita berhusnudzon saja bahwasanya madhabnya adalah bukan madhab jumhur, bukan madhab mayoritas ulama. Karena madhab mayoritas ulama itu wajib membaca Al-Fatihah. Bayangkan, doa iftitah saja belum terbaca, dia ulah ruku. Belum sampai membaca Al-Fatihah, ayat pertama pun belum, dia sudah ruku. Jadi pendapat pertama, pendapatnya mayoritas ulama, ya. Jadi suratul Fatihah syartun li sihhatis shalah. Jadi yang kita pegang itu, nggak usah kemana-mana lagi. Itu sudah yang aman insya Allah. Karena ini adalah qaul yang rajih, pendapat yang kuat. Jadi nggak usah kemana-mana nanti. Meskipun ada pendapat yang lain. Kalau ada orang yang melakukan pendapat lain, jangan disalahkan. Karena dia punya argumen, punya dasar. Ya, yang penting kita sudah punya pegangan untuk melakukan apa yang sudah kita yakini. Ya. Jadi yang pertama adalah madhab al-jumhur, madhabnya mayoritas ulama. Yang kedua, madhabnya siapa? Pendapatnya siapa? Pendapatnya Imam Abu Hanifah. Yang terkenal kan 4, Pak, ya. Siapa urutannya? Abu Hanifah. Setelah Abu Hanifah, Imam Malik. Setelah Imam Malik, Imam Syafi'i. Setelah itu baru Imam Ahmad. Ini yang paling terkenal, ya, paling terkenal. Madhab yang paling terkenal ada 4 ini. Imam Abu Hanifah, ya, kemudian Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Jadi 3 ini satu pendapat, yang satu tidak satu pendapat. Madhabnya Abu Hanifah. Apa pendapat Abu Hanifah? Annas salata tajzi'u biduni fatihatil kitab. Salat itu dianggap sah, ya. Dianggap tetap sah meskipun tidak membaca surat Al-Fatihah. Ma'al isaah, tetapi buruk. Ya, tetapi buruk, tidak baik. Wala tabtulu salatuhu, tetapi salatnya tidak batal. Salatnya tetap sah menurut mazhabnya Abu Hanifah. Balil wajib, tetapi menurut Abu Hanifah yang wajib itu apa? Mutlaqul qiraah. Membaca ayat terserah, nah ayat mana boleh. Wa aqalluhu 3 ayat, minimal 3 ayat. Minimal 3 ayat. Jadi kalau bapak-bapak kalau dalam mazhabnya Abu Hanifah, Allahu Akbar, Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin, ruku', Allahu Akbar, itu sah dalam mazhab Abu Hanifah. Mana makmumnya? Udah kata yang amin, ya, iya, mana makmumnya udah kata yang amin. Jadi dalam mazhab Abu Hanifah seperti itu. Yang wajib itu adalah mutlaqul qiraah, tidak mesti Al-Fatihah, ya. Mutlaqul qiraah, membaca ayat mutlak, terserah mana ayat saja, minimal 3 ayat, baik itu ayat yang pendek atau ayat yang panjang, ya. Kan namanya salat itu kan ikutilah saya Nabi. Semua di situ cara saya salat. Betul. Itu kan Nabi pernah salat itu tidak
Nanti pembahasannya sampai di situ nanti ya. Karena setiap madhab mengutarakan dalil. Nah, nanti sampai ke sana Pak Haji. Sampai kepada argumen dari masing-masing madhab. Oke. Sampai ke sana nanti Pak Haji. Insyaallah kita bahas. Adillatul jumhur. Sekarang kenapa kok jumhurul ulama ya? Kenapa kok jumhurul ulama? Kenapa mayoritas ulama berpendapat bahwasanya Al-Fatihah itu merupakan syarat sahnya sholat. Kalau ada Al-Fatihah maka sholatnya tidak sah. Itu mayoritas ulama. Apa alasannya? Awalan, yang pertama hadits Ubadah bin Samit. Wa huwa qauluhu alaihi salatu wassalam, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Saya tulis biar lebih jelas lagi. Kata Nabi, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Ya. Baca Pak. La salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Ini hadis Nabi. Nanti yang berpendapat salatnya sah dengan tanpa Al-Fatihah juga pakai hadis. Ini hadis Nabi. La salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Kata Nabi, tidak, la salat itu tidak ada salat. Tidak dianggap sholat. Tidak dianggap sholat bagi siapa yang tidak membaca Fatihatul Kitab, surat Al-Fatihah. Jelas sekali dalilnya, ya, jelas sekali dalilnya. Muter lagi. Ini dalil yang pertama. Dalil siapa ini tadi Pak? Kelompok siapa? Jumhur ya, jumhur ulama, mayoritas ulama. Yang kedua, hadisnya Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, "Man shalla salatan lam yaqra fiha bi ummil kitab fahiya khidajun." Enggak usah saya tulis. Saya tulis karena nanti kita bahas. Nah, ada pembahasan di situ, makanya kita tulis. Jadi dalil yang kedua, dalilnya jumhurul ulama, man shalla salatan, barang siapa melakukan salat, lam yaqra fiha, dia tidak membaca di dalam salat itu, bi ummil kitab ya Al-Fatihah, fahiya khidajun, maka tidak sempurna. Dua saja dalilnya, enggak usah banyak-banyak. Qalu, jadi jumhur ulama mengatakan fahadhil athar kulluha tadullu ala wujubi qiraatil Fatihah. Semua dalil-dalil yang sudah diungkapkan ini, yang barusan kita baca tadi, semuanya menunjukkan wajibnya membaca surat Al-Fatihah. Dalilnya jelas Pak ya? Dalilnya jelas. Semua dalil yang barusan kita baca menunjukkan wajibnya membaca surat Al-Fatihah di dalam salat. Artinya kalau tidak baca Al-Fatihah maka tidak sah. Oke. Adillatul Hanafiyah. Dalilnya mazhab Hanafi. Istadalla Ats-Tsauri wa fuqaha'ul Hanafiyah, ya, para fuqahanya mazhab Hanafi, ala sihhatis shalah bi ghairi qiraatil Fatihah, bahwasanya salat itu sah meskipun tanpa Al-Fatihah, minal kitabi was sunnah. Dalil ini dari kitab dan sunnah Pak. Enggak macam-macam. Dari kitab dan sunnah, dari Al-Quran dan As-Sunnah. Ammal kitabu faqauluhu ta'ala, dari Al-Quran, dalil apa? Dalil mereka apa? Faqra'u ma tayassara minal Quran. Surat apa Pak Haji? Kira-kira masih ingat dah? Faqra'u ma tayassara minal Quran. Surat Al-Muzammil atau Al-Mudassir kalau tidak salah. Kita buka sebentar. Faqra'u ma tayassara minal Quran. Kita buka sebentar.
Surat Al-Muzammil ayat 20. Surat Al-Muzammil ayat 20. Ada ayat yang berbunyi faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Apa artinya? Faqra'u, maka bacalah. Bacalah ma tayassara minal Qur'an, apa yang mudah dari ayat Al-Qur'an, yang mudah. Makanya Imam Abu Hanifah itu syaratnya cukup 3 ayat paling sedikit. Makanya karena apa? Karena perintahnya faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Jadi membaca ayat apapun boleh, nggak mesti Al-Fatihah. Itu dalil dari Al-Qur'an. Surat Al-Muzammil ayat 20. Sekali lagi kita tetap berpatokan kepada madhab jumhur tadi ya. Salah satunya ada Imam Syafi'i di situ yang banyak dari pendapatnya kita jalankan. Wa amma sunnah, nah sekarang dalil dari hadis madhab Hanafi. Wa amma sunnah fama ruwiya an Abi Hurairah, apa yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu anna rajulan dakhala al-masjid, ada seseorang yang masuk masjid fasalla, kemudian dia melakukan salat, tsumma jaa fasallama ala nabi, kemudian dia datang dan menyampaikan salam kepada Nabi, faradda alaihi salam wa qala, kemudian Nabi menjawab salamnya, Nabi berkata irji fasalli fa innaka lam tusalli, balik lagi, salat lagi, sesungguhnya kamu belum salat. Berkali-kali seperti itu melakukan salat, tapi kata Nabi, baliklah kau belum salat, balik lagi kau belum salat. Akhirnya apa kata Nabi? Salat itu, kata Nabi apa? Idza qumta ila salati fa asbighil wudu. Sempurnakan wudu kalau mau salat. Tsumma istaqbilil qiblata, kemudian menghadap kiblat, fakabbir, dan bertakbirlah. Tsumma qra' ma tayassara ma'aka minal Qur'an. Kemudian bacalah olehmu apa yang mudah saja dari Quran. Nah, ini dalilnya madhab Hanafi tadi, ya. Madhab Imam Abu Hanifah. Jadi dari Quran ada, dari sunnah juga ada, ya. Kita lanjutkan. Qalu fa haditsu Abi Hurairah fi ta'limir rajul salatahu yadullu 'ala at-takhyir. Mereka mengatakan bahwasanya Nabi mengajarkan salat kepada seorang laki-laki itu menunjukkan bahwasanya di situ ada takhir, ada memberikan pilihan. Jadi boleh membaca Al-Fatihah, boleh membaca ayat yang lain, yang pendek, minimal 3 ayat kalau dalam mazhabnya Abu Hanifah. Wa amma haditsu Ubadah bin Samit. Nah, ini yang ingin kita bahas sedikit. Faqad hamaluhu ala nafyil kamal. Ini tadi dalilnya siapa, Pak? Imam Syafi'i, Imam Malik, dan Imam Ahmad. Dalilnya jumhur ini tadi ya. Tetapi mazhab Abu Hanifah juga menggunakan dalil ini. Dalilnya sama, tetapi cara memahaminya dia berbeda. Jumhur tadi memahami la salata, tidak dianggap salat. Ya, memahami seperti itu. Mazhabnya jumhur, mayoritas ulama memahami dalil ini, memahami ayat ini, hadis ini tidak dianggap salat. Artinya tidak sah salatnya. Liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab, yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Mazhab Hanafi juga seperti itu, menggunakan dalil ini la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab, tetapi yang dianggap la salata itu adalah nafyul kamal, Pak. Pak Haji Mardan ngerti ini? Nafyul kamal. Ya. Nafi ya menafikan ya. Ya, meniadakan atau menafikan. Kamal, kesempurnaan. Jadi yang dinafikan itu bukan sholatnya, tetapi kesempurnaannya saja. Artinya orang yang tidak membaca Al-Fatihah itu sholatnya tetap sah, tetapi tidak sempurna. Seperti itu. Jadi seperti inilah ulama kita.
Dalilnya sama, tetapi terkadang cara memahami dalil itu yang berbeda. Itulah yang kemudian menghasilkan hukum yang berbeda. Padahal hanya ini saja cara memahami ini, gitu ya. Kalau jumhur memahaminya tidak dianggap sholat, kalau madhab Abu Hanifah tadi memahaminya tidak sempurna sholatnya. Madhabnya Abu Hanifah mengartikan dengan nafyul kamal, menafikan kesempurnaan, itu juga ada dalilnya. Apa dalil yang lain? La salata li jaril masjid illa fil masjid. Jadi dilarikan ke sini dalil ini, Pak. Jadi cara memahaminya Imam Abu Hanifah, mazhab Hanafi tadi, cara memahami dalil ini dibawa ke sini, disamakan dengan yang bawah ini. La salata, tidak sempurna salat li jaril masjid, tetangga masjid, illa fil masjid, kecuali di dalam masjid. Artinya apa? Tidak sempurna. Bukan tidak sholat, bukan tidak sah sholatnya, tetapi tidak sempurna. Jadi hadis ini difahami, disesuaikan dengan hadis ini, cara memahaminya. Jadi bukan tidak sholat, tetapi tidak sempurna sholatnya. Lijaril masjid, tetangga masjid, kecuali di masjid. Dalilnya sama, tetapi cara memahaminya berbeda, menimbulkan perbedaan. Jadi kita belajar seperti ini agar lebih dewasa memahami perbedaan. Wa amma hadisu Abi Hurairah, adapun hadis Abi Hurairah tadi Pak ya, yang saya baca tadi, yang man shalla salatan lam yaqra fiha bi ummil kitab fahiya khidajun. Itu hadisnya, hadis dari yang diriwayatkan dari Abu Hurairah. Apa kata mazhab Abu Hanifah? Fa fihi ma yadullu lana, justru itu menguatkan pendapat kami, kata mereka. Kenapa? Karena di situ ada kata-kata khidaj. Khidaj itu apa? Khidaj itu naqis. Naqis itu tidak sempurna. Oke. Sekarang kita tarjih sekarang. Kita pilih yang kuat. Nah, ini yang kuat, kita pilih yang kuat. Tadi sudah kita sepakati bahwasanya kita tetap berpegang pada madhabnya Imam Syafi'i. Bahkan pengarang kitab ini juga menguatkan pendapatnya jumhur ulama. Asy-Syaikh As-Sabuni juga menguatkan pendapatnya jumhur ulama yang mengatakan bahwasanya suratul Fatihah syarat li sihhatis shalah, untuk kesahihan sah atau tidaknya salat ya. Hadhihi hiya khulasatu adillatil fariqain wa anta idza am'anta an-nazar ra'aita anna ma dhahaba ilaihi al-jumhur aqwa dalilan. Jadi menurut beliau Asy-Syaikh As-Sabuni bahwasanya apa yang diutarakan oleh jumhur ulama adalah aqwa dalilan, dalilnya lebih kuat. Fa inna muwadhabatahu alaihi salatu wassalam ala qiraatiha fil fardhah wan nafli. Jadi sesungguhnya Rasulullah itu terus-menerus ya membiasakan muwadhabah, terus-menerus membaca surat Al-Fatihah baik dalam salat fardu ataupun salat nafil, salat sunnah ya. Dalilun ala annahu la tajzi'us shalah biduniha, merupakan dalil bahwasanya tidak sah salat tanpa surat Al-Fatihah. Dan ini juga sama-sama kita meyakini seperti itu. Jadi Nabi itu selalu ketika salat membaca surat Al-Fatihah. Selalu membaca surat Al-Fatihah, baik dalam salat fardu atau dalam salat sunnah. Nah, ini hukum yang ketiga. Terakhir sekarang, Pak.
sudah setengah 9. Terakhir al-hukmur rabi. Al-hukmur rabi, hal yaqra'ul ma'mum khalfal imam. Nah, ini penting juga kita bahas. Apakah seorang makmum itu membaca surat Al-Fatihah atau tidak di belakang imam? Nah, ini juga terkadang kita bertanya-tanya. Ini kita ini makmum. Kira-kira masih sahkah sholat kita kalau kita hanya mendengarkan imam saja? Sudah cukupkah imam itu membaca Al-Fatihah untuk kita? Atau kita harus membaca sendiri surat Al-Fatihah? Jadi hukum yang keempat, hal yaqra'ul ma'mum khalfal imam. Apakah seorang makmum itu tetap wajib membaca surat Al-Fatihah di belakang imam? Ittafaqal ulama ala anna al-ma'mum idza adraka al-imam raki'an fa innahu yahmilu anhu al-qira'ah. Jadi ulama sepakat, Pak. Ulama sepakat bahwasanya makmum apabila mendapatkan imam dalam kondisi sudah ruku, maka bacaan si makmum yang telat tadi sudah ditanggung sama imam. Artinya kalau kita baru datang, baru masuk masjid, cek masbuk ya. Tahu-tahu pas kita takbir, imam sudah ruku. Maka ittafaqa al-ulama, semua ulama bersepakat ya, semuanya sepakat, tidak ada perbedaan bahwasanya makmum tidak perlu membaca surat Al-Fatihah. Terkadang ada yang lucu, imam sudah ruku, sudah apa-apa, makmumnya masih repot baca surat Al-Fatihah. Ya. Makmum sudah ruku, lah tegak lagi, lah sujud pulo, dia nak ngabisi Al-Fatihah. Karena tadi hukumnya tadi itu, dia takut sama ini. Ya, dia takut sama la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Kaget nganggap sholatnya enggak sah. Makanya meskipun ngimam ngapo bae, dia tetap nak menyelesaikan surat Al-Fatihah. Jadi kalau makmum masuk ketika imam sudah ruku, maka gugur bacaan makmum. Makmum tidak perlu membaca surat Al-Fatihah lagi. Ini ittifaqul ulama. Ulama semuanya bersepakat. Tidak ada perbedaan. Li ijma'ihim ala suqutil qira'ah anhu bi ruku'il imam. Ya. Wa amma idza adrakahu qa'iman, tapi kalau makmum itu mendapati imam dalam kondisi berdiri, fahal yaqra' khalfahu am takfihi qira'atul imam? Apakah dia tetap membaca atau sudah cukup bacaan imam? Nah, ini baru ada khilafiyah di situ. Ada ikhtilafal ulama fi dzalika ala aqwalin. Kita tetap sepakati, Pak, kita patokannya dalam mazhab Syafi'i saja, ya. Fadhahab Syafi'i. Jadi kalau yang menjadi perdebatan itu kalau makmum masuk, imamnya masih tegak, belum ruku, ya. Tapi kalau imam ruku tadi sudah sepakat, enggak ada khilafiyah, sudah jelas. Makmum tidak perlu membaca Al-Fatihah. Imam ruku langsung kita Allahu Akbar ruku. Enggak perlu baca apa-apa lagi. Ya, sudah ditanggung sama imam. Tapi makmum masuk, rupanya imam masih tegak, ya. Nah, itulah khilafiyah di situ. Fadhahaba Syafi'i ila wujubi qiraatil Fatihati khalfal imam sawa'un kanat as-shalah sirriyah am jahriyah. Nah, ini pendapatnya Imam Syafi'i, Pak. Pendapat Imam Syafi'i wajib membaca Al-Fatihah di belakang imam, bagi makmum wajib, ya. Sama saja mau sholatnya itu jahriyah, sholat yang keras dibaca imam, ataupun sholatnya sirriyah, sholatnya sirri, tidak mengeraskan suara. Ya, yang sholat yang jahri itu apa? Maghrib, isya, subuh, ya. Jadi meskipun imamnya sholat jahar atau imamnya sholat sirri, ya, makmum dalam mazhab Syafi'i tetap wajib membaca surat Al-Fatihah. Bapak selama ini baca Al-Fatihah dah? Hati-hati kalau mazhab Imam Syafi'i tidak sah sholatnya. Ya, jadi kalau mazhab Imam Syafi'i meskipun jadi makmum, tidak kata istilah ditanggung. Ini tanggung imam, tidak bisa. Kecuali masbuk tadi, berbeda ya kondisinya.
imam ini membaca Fatihah tadi Ya. langsung Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Kadang-kadang apakah harus kita imam tuh memberi jeda sedikit? Kadang-kadang kita bertumbur langsung dengan ayat, anak makmum membaca Fatihah itu jadi kacau dia. Suara imam kencang, dia harus baca Fatihah. Ya. Apa imam dibolehkan imam menjeda sedikit supaya Fatihah kawan itu lancar. Ya. Baru kita Dijeda sedikit Pak Haji. Dijeda sedikit. Dikasih kesempatan sedikit sebentar. Iya. Ini langsung Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Betul, dikasih jeda sedikit. Baik, kita lanjut ya. Gitu Pak Haji? Nah, boleh jeda sedikit. Kasih kesempatan untuk membaca Al-Fatihah. Jadi mazhab Syafi'i, hati-hati Pak ya, kalau selama ini ngakunya mazhab Syafi'i, maka tetap membaca Al-Fatihah. Meskipun dengan imam, meskipun sholat sir. Jangankan sholat jahar, sholat sir pun tetap wajib. Kebalik dah itu. Kebalik dah. Ya, seperti itu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, wa dhahaba Malik ila anna as-salata idza kanat sirriyatan qara'a khalfal imam wa la yaqra' fil jahriyah. Imam Malik berpendapat bahwasanya kalau salatnya itu salat sirri, maka makmum baca Al-Fatihah. Karena dia tidak mendengar, Pak. Salat zuhur sama salat asar. Nah, salat zuhur sama salat asar kan makmum tidak dengar bacaan imam, ya. Kecuali kalau imamnya tidak paham, salat zuhur sama asar dikuatkan bacaannya, tidak paham. Dulu ada pernah terjadi seperti itu. Salat zuhur sama asar, ini heran. Saya pernah mendengar, Pak. Salat zuhur sama asar, tapi kok makmumnya amin itu. Salat apa ini? Bukan salat Jumat. Yang bagusnya kalau misalnya imam baca Al-Fatihah, itu makmumnya baca dulu. Kita mendengarkan dulu. Iya, kita dengarkan dulu bacaannya. Iya, kita mendengarkan bacaan imam dulu. Ya, kalau jahar, ya. Kalau jahar, tapi kalau sir ya kita membaca sendiri. Kita membaca masing-masing kalau sir, karena kita tidak mendengarkan bacaan imam tadi. Jadi kalau untuk zuhur sama asar, ingat yang jadi makmum jangan dikeraskan. Saya pernah mendengar seperti itu. Sholat zuhur itu jamaahnya ngomong amin, itu pernah. Betul, sholat betulan Pak Haji. Sholat betulan. Itu sah tidak? Sah atau tidak? Itu tidak tahu fikih namanya. Tidak tahu fikih. Baik, kita lanjut ya. Jadi Imam Malik apa katanya tadi? Idza kanat sirriyah, kalau sholatnya sirri, maka makmum wajib membaca Al-Fatihah. Wala yaqra' fil jahriyah, tetapi kalau sholatnya jahar, maka makmum tidak perlu lagi. Iya, lah terdengar olehnya. Sudah terdengar. Nah, ini Imam Malik tadi. Saya pun nggak hafal Pak, kalau disuruh imam Syafi'i nggak. Yang paling saya hafal ya mazhabnya Syafi'i. Udah itu aja. Yang harus kita ingat ya apa yang sudah kita jalani selama ini, mazhabnya Syafi'i seperti ini gitu. Memang kalau suruh ngafalin mazhabnya Malik seperti apa, mazhabnya Hambali seperti apa, mazhabnya Abu Hanifah seperti apa, ini bingung nanti karena setiap permasalahan itu mereka berbeda-beda. Bingung. Ya ada yang sama, ada yang tidak sama gitu. Iya, satu kasus kadang berbeda gitu. Nanti pindah kasus berbeda lagi. Jadi bingung kita menghafalnya. Tapi tadi catatannya kita tetap berpegang tadi ya. Yang ketiga, mazhabnya Abu Hanifah, annahu la yaqra' khalfal imam la fi sirriyah wala fil jahriyah. Kalau mazhab Abu Hanifah tidak baca sama sekali Pak makmum, lemak. Lemak tadi. Paling melemah. Jadi imam dia tidak baca Al-Fatihah ada apa-apa. Apalagi makmum. Melok geraknya baik. Apa kata beliau? La yaqra' khalfal imam la fi sirriyah wala fil jahriyah. Tidak perlu membaca kalau di belakang imam, baik sholat sirri ataupun sholat jahar. Tapi itu ada aminnya. Iya, ada aminnya membaca surat Al-Fatihah itu.
Macam-macam. Ya. Dolim, min ini juga dolim, min. Sedikit lagi kita baca. Sedikit lagi. Sekarang istadalla asy-Syafi'iyah bil hadits al-mutaqaddim wa huwa qauluhu sallallahu alaihi wasallam la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Jadi mazhab Syafi'i ya dan ulama-ulama Syafi'i berdalil ya tadi kalau mazhabnya Syafi'i kalau menjadi makmum nak salat sirri atau salat jahar maka makmum tetap wajib membaca surat Al-Fatihah. Alasannya apa? Alasannya ini. Alasannya ini, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Dalilnya ini yang dipakai oleh mazhab Syafi'i. Wastadalla al-Malik, sekarang Imam Malik berpendapat dalilnya ala qiraatil Fatihah idza kanat shalah sirriyah bil hadits al-madhkur. Kalau tadi kan Imam Malik berpendapat kalau salatnya sirri maka wajib, ya. Dalilnya apa? Dalilnya sama dengan Imam Syafi'i yang ini. Ya, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Wa mana'a, tetapi Imam Malik melarang. Mana'a minal qiraati, untuk membaca Al-Fatihah khalfal imam, di belakang imam, idza kanat as-shalah jahriyah, kalau salatnya itu jahar. Kenapa? Liqaulihi ta'ala wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Jadi kalau salatnya jahar, kata Imam Malik malah jangan baca kalau salatnya jahar, cukup dengarkan imam baik. Alasannya apa? Wa idza quri'al Qur'an, kalau dibacakan Al-Qur'an maka cukuplah kamu mendengarkan saja, wa ansitu, dan diamlah, la'allakum turhamun. Cukup mendengar. Malah jangan baca kata Imam Malik. Tapi kalau salatnya sirri dia tetap wajib membaca. Wa amma, yang terakhir jam 9. Wa ammal Imam Abu Hanifah faqad mana'a minal qiraati khalfal imam mutlaqan. Adapun Imam Abu Hanifah melarang secara mutlak. Tidak boleh sama sekali. Ya, melarang secara mutlak membaca Al-Fatihah di belakang imam, amalan bil ayah, sebagai bentuk penerapan ayat Al-Karimah wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu. Kalau dibacakan Al-Qur'an maka cukuplah dengarkan. Wali hadis, dan ada hadis juga, dia juga berdalil dengan satu hadis. Kata Nabi apa? Man kana lahu imam fa qiraatul imami lahu qiraatun. Barang siapa yang punya imam, salatnya berimam, bermakmum kepada orang lain, maka bacaan imam itu adalah bacaan dia. Jadi kalau mazhab Hanafi enak Pak salatnya. Salatnya enak. Dengerin saja imam itu. Mau dia salat jahar, mau dia salat sirri, makmum ya diam saja. Tidak perlu baca Al-Fatihah. Tapi tadi kalau kita sudah nyaman ya, sudah nyaman dengan apa yang kita jalani selama ini, maka tetaplah dengan apa yang kita jalani. Ya, kita sudah dari kecil kita ini diajarkan mazhabnya Asy-Syafi'i, ya. Salat mazhabnya Syafi'i. Berwudu juga mazhab Syafi'i. Jadi kalau kita pindah mazhab hanya untuk mencari kemudahan tadi, itu tidak boleh. Pindah mazhab Abu Hanifah belah biar sholatnya cepat, tidak boleh. Iya. Ya takbir Allahu Akbar. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka wal abtar. Rukuk dia Allahu Akbar. Karena itu sudah sah. Jadi tadi seperti yang disampaikan oleh Syekh As-Sabuni tadi. Jadi Rasul itu selalu membaca Al-Fatihah. Baik dalam sholat. Kenapa? Para sahabat juga seperti itu. Tidak ada istilahnya hadis yang menyatakan bahwa melihat Rasul sholat tidak pakai Fatihah. Betul. Ini hanya pemahaman dari Imam Abu Hanifah, memahami bahwasanya hadis ini la salata liman ini diartikan tidak sempurna, bukan tidak sah. Ya. Tidak sempurna. Bukan tidak sah. Yang satu lagi tadi apa? Ada faqra'u ma tayassara minal Qur'an.
cukup membaca ayat dari Al-Quran. Terserah, mau Al-Fatihah boleh, mau Al-Kafirun boleh, surat apapun boleh, minimal 3 ayat. Tapi tadi seperti yang diungkapkan oleh Syekh Sabuni, bahwasanya Nabi itu selalu membaca Al-Fatihah, gitu ya, selalu membaca Al-Fatihah. Hadis yang mengatakan salawat kamu sebagaimana saya salat itu ya nggak pakai dia itu yang Abu Hanifah. Dia juga memahami itu, tetapi karena memahami ini berbeda tadi, ya, dia juga memahami itu. Shallu kama ra'aitumuni usolli itu ya, mereka juga memahami bahwasanya sholat mereka itu juga seperti yang dilakukan oleh Nabi. Karena dasarnya adalah ini. Dasarnya la sholata itu diterjemah, diartikan tidak sempurna, bukan tidak sholat. Gitu. Jadi mereka itu kan sepakat untuk surah Al-Fatihah keperbedaan untuk sah dengan sempurnanya baik. Betul. Ya. Betul. Ya, jadi ya, hanya menterjemah ini. Ya. Kemudian tadi ada dalil yang lain dari Abu Hurairah tadi ya. Ada yang mengatakan apa? Kata Nabi fahiya khidajun. Khidajun itu sempurna. Kurang, artinya tidak sempurna. Makanya dia menganggap bahwasanya meskipun tidak Al-Fatihah sekalipun, dia tetap sah. Aku pernah ketemu keterangan di zaman Rasulullah dan di zaman sahabat tidak ada perbedaan. Setelah tabi'in, ini Ya. masa-masa tabi'in. Betul. Ada perbedaan. Betul. Karena ketika zaman Nabi, ya mereka langsung bertanya kepada sahabat, langsung bertanya kepada Nabi, langsung kepada sumbernya gitu. Jadi otomatis Kalau sudah 1440 tahun ini, apalagi gitu kan. Zaman yang dekat dengan sahabat saja sudah mulai berbeda, apalagi kita sudah 1400 tahun lebih. untung masih ada sinyal. Alhamdulillah masih. Iya. Ulama-ulama kita alhamdulillah dahulu tuh ya. Gimana Pak Haji? Gimana? Covid. Jika ada argumen dalilnya, ya bisa. Kalau dalam kondisi pandemi kan lain kondisi ya, kondisinya darurat. Ya. Kenapa? Konteks yang tadi. Ini kan ranahnya adalah ranah ijtihad ya, ranahnya ijtihad itu. Kalau kondisinya memang darurat seperti ini maka tidak ada masalah. Itu ya. Orang kita terkadang apa? Misal tersesat di tengah hutan gitu ya. Yang haram pun jadi halal. Iya, nggak ada makanan misal. Itu kan, nggak ada makanan. Adanya cuma daging babi itulah. Ya. Maka yang haram pun jadi halal karena kondisinya adalah kondisi darurat. Ad-daruratu tubihul mahdzurat. Ya, kondisi darurat itu bisa membolehkan sesuatu yang mahdzur, yang dilarang. Ya seperti tadi, kondisinya kita darurat. Ya betul. Jam 9 kurang 10. Ya. Al-Misbah punya Profesor Quraisy Shihab. Jadi ada yang semuanya dibahas Pak Haji. Ada yang semuanya dibahas. Makanya punya ulama-ulama itu sampai segini tuh. Ya, ada Ibnu Katsir itu sampai segini. Al-Misbah juga segini. Sampai berjilid-jilid. Al-Azhar. Ya. Iya namanya itu. Nama bukunya, nama tafsirnya. Kalau coraknya ya tadi ada yang membahas dari segi akhlak, ada yang membahas ya sastranya, ada yang membahas tentang hukum saja. Kalau kayak ini cuma 2 jilid ini Pak Haji. Yang kita baca ini cuma 2 jilid. Ya, karena
tidak banyak ayat-ayat yang berkaitan dengan hukum. Yang sampai segini-segini itu semuanya dibahas itu. Yang panjang-panjang itu. Mungkin sekian kajian kita, insya Allah kita lanjut ayat yang berkaitan. Nah, ini bedanya. Kalau tafsir umum maka dia runut Al-Fatihah, kemudian surah Al-Fatihah, Al-Baqarah dan seterusnya, dia runut. Ya. Kalau ini kita nggak runut, kita pilih-pilih saja yang terkait dengan hukum. Nah, ini kan Al-Fatihah sudah kita bahas, kemudian hukum-hukum terkait dengan Al-Fatihah juga sudah kita bahas. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita semuanya istiqomah. Amin. Tadi seperti apa yang diisyaratkan Nabi, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Untuk menjadi manusia terbaik, salah satunya adalah mempelajari Al-Qur'an kemudian mengajarkan kepada orang lain. Hadanallahu wa iyyakum. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.